Selamat datang kembali di Layar Aksi ID, tempat di mana beberapa film aksi yang jarang dibahas orang akan kita rangkum di sini. Pada kali ini kita akan membahas seorang agen CIA yang ditugaskan memburu teroris paling berbahaya. Namun di tengah misinya, ia mulai menyadari bahwa musuh sebenarnya mungkin bukan hanya targetnya, melainkan juga orang-orang yang bekerja bersamanya. Penasaran dengan alur cerita lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, inilah alur cerita dari film. Kisah dimulai di Inggris ketika sebuah unit pasukan khusus bersiap menjalankan operasi. Saat memasuki sebuah gedung, seorang pria di dalam mengaktifkan bahan peledak yang memicu ledakan besar. Insiden itu menyebabkan kerusakan parah dan banyak korban. Beberapa waktu kemudian, di Amerika Serikat, Ed Hoffman menyaksikan laporan berita tentang ledakan tersebut. Ia berdiskusi dengan timnya bahwa kelompok teroris kini menggunakan cara yang jauh lebih sulit dilacak. Mereka tidak lagi mengandalkan telepon atau internet, melainkan menyampaikan informasi secara langsung dari orang ke orang. Cerita kemudian beralih ke Irak, tempat agen lapangan CIA bernama Roger menjalankan misinya. Di sana, ia bekerja sama dengan Basim, seorang informan lokal yang kini telah menjadi sahabat dekatnya. Basim membawa kabar tentang seorang pria bernama Nizar yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris dan pernah terlibat dalam rencana serangan. Berbeda dari rekan-rekannya, Nizar ingin keluar dari kelompok itu dan meminta bantuan. Roger dan Basim mengatur pertemuan dengan Nizar sementara CIA memantau situasi melalui satelit. Dalam pertemuan tersebut, Nizar mengaku ingin memulai hidup baru di Amerika. Ia bahkan menjelaskan bahwa dirinya memiliki gelar doktor dan menguasai 5 bahasa untuk meyakinkan Roger. Namun Roger tidak mudah percaya. Ia meminta Nizar memberikan informasi yang benar-benar berguna. Nizar kemudian menyerahkan sebuah cakram berisi data penting. Roger segera menghubungi Ed Hoffman dan melaporkan bahwa mereka memperoleh sumber yang bersedia bekerja sama. Dari data itu diketahui bahwa seorang tokoh bernama Salim beserta kelompoknya berada di balik ledakan di Manchester dan diduga sedang menyiapkan aksi lain di Inggris. Rekaman tersebut juga menjelaskan bahwa jaringan itu menghindari komunikasi elektronik. Mereka mengirim rekaman secara langsung, sementara instruksi utama disampaikan secara lisan atau melalui catatan berkode. Hoffman memutuskan Nizar tidak perlu dibawa ke Amerika dan cukup diawasi. Namun Nizar mulai panik karena merasa keselamatannya terancam. Roger berhasil menenangkannya hingga malam hari sebelum membiarkannya pergi. Tanpa sepengetahuan Nizar, Roger dan Basim terus mengikutinya dari kejauhan. Sementara CIA juga memantau pergerakannya. Tiba-tiba sebuah van hitam berhenti dan beberapa pria bersenjata membawa Nizar pergi. Demi menjaga kerahasiaan operasi, Roger terpaksa mengambil keputusan yang sangat berat sebelum akhirnya melarikan diri bersama Basim. Hoffman kemudian memperingatkan Roger bahwa identitasnya mungkin sudah diketahui dan menyarankan agar ia bersembunyi. Tetapi Roger memilih tetap melanjutkan misi. Mengikuti petunjuk dari Nizar, Roger menuju lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian kelompok tersebut. Di sana ia melihat aktivitas mencurigakan, termasuk seorang pria yang terus berganti-ganti telepon untuk menghindari pelacakan. Menyadari ini adalah petunjuk penting, Roger bersiap bergerak. Sebelum mendekat, ia meminta Basim mengambil tindakan jika dirinya tertangkap. Setelah itu Roger menyamar, mendekati para tersangka dan berhasil melumpuhkan beberapa orang secara diam-diam. Namun tak lama kemudian keberadaannya akhirnya diketahui lawan. Basim segera meminta bantuan dan CIA mengirim 2 helikopter ke lokasi. Roger mengambil dokumen serta perlengkapan penting yang sempat diamankan lalu berusaha keluar dari area itu. Tak lama kemudian terdengar ledakan besar di belakang mereka. Insiden tersebut membuat jaringan teroris lain waspada dan langsung mengejar kendaraan Roger. Helikopter CIA memberi perlindungan dari udara dan berhasil menghentikan salah satu kendaraan pengejar. Namun satu mobil lain masih terus memburu mereka. Sebuah roket menghantam kendaraan Roger hingga kehilangan kendali. Basim tidak selamat dalam insiden itu. Sementara Roger berhasil dievakuasi oleh tim CIA yang tiba tepat waktu. Saat sadar, ia sudah berada di pangkalan militer Amerika. Seorang dokter menjelaskan bahwa beberapa serpihan logam berhasil dikeluarkan dari tubuhnya saat operasi. Bahkan ada serpihan tulang yang bukan berasal darinya. Belakangan terungkap bahwa pangkalan tersebut berada di Qatar. Ed Hoffman kemudian menghubungi Roger dan menjelaskan bahwa data dari cakram yang ditemukan berhasil mengungkap nomor telepon serta pola komunikasi rahasia yang digunakan jaringan teroris.
Namun Roger justru mempertanyakan nasib keluarga Basim yang telah mengorbankan hidupnya demi misi. Hoffman mengabaikan pertanyaan itu dan segera memberinya tugas baru di Yordania. Roger diminta bekerja sama dengan Direktorat Intelijen Umum Yordania yang juga memburu kelompok yang sama. Di sana ia akan berkoordinasi dengan Hani Salim, pimpinan badan intelijen tersebut. Roger menyerahkan sebagian informasi mengenai pemboman terbaru yang diduga berkaitan dengan jaringan Salim dan meminta bantuan pengawasan. Hani terkejut karena badan intelijen Amerika jarang membagikan informasi sensitif kepada pihak luar. Roger menjelaskan bahwa kerjasama hanya bisa berhasil jika dilandasi kepercayaan. Hani menerima usulan itu, tetapi menetapkan syarat tegas. Roger harus mengikuti aturannya dan tidak boleh menyembunyikan fakta. Di sisi lain, CIA diam-diam juga meminta Roger mengamati setiap langkah operasi intelijen Yordania. Saat melakukan pengawasan, Roger melihat banyak agen Yordania menyamar sebagai warga sipil untuk memantau orang-orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok Salim. Perhatiannya kemudian tertuju pada seorang anak laki-laki yang tampak sering berhubungan dengan salah satu target. Rekannya mengaku semua itu atas perintah Ed Hoffman, tetapi Roger merasa ada sesuatu yang janggal. Ketika salah satu tersangka menyadari dirinya diawasi dan mencoba kabur, Roger berhasil mengejarnya hingga ancaman itu berhasil dihentikan. Dalam prosesnya, ia diserang seekor anjing dan mengalami luka sehingga harus mendapat perawatan, termasuk suntikan rabis. Di rumah sakit, ia bertemu seorang perawat bernama Aisyah, ibu tunggal keturunan Iran. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam bagi Roger. Meski begitu, tekanan pekerjaannya terus berlanjut. Ia kembali memprotes Hoffman karena operasi para agen sering saling bertabrakan dan justru mempersulit misi, tetapi keluhannya kembali diabaikan. Tak lama kemudian, Roger kembali menemui Hani Salim untuk melanjutkan penyelidikan. Kali ini Hani membawa Roger ke sebuah fasilitas penahanan tempat salah satu agen Ed Hoffman sedang diperiksa. Roger menyaksikan sendiri bagaimana tekanan psikologis digunakan selama interogasi. Hani kemudian memperingatkannya agar menyampaikan kepada Hoffman bahwa campur tangan CIA mulai mengganggu operasi intelijen Yordania dan tidak akan dibiarkan terus berlanjut. Kisah lalu berpindah ke Amsterdam. Seorang pria menemukan pesan berkode yang disembunyikan di dalam tempat sampah. Pesan itu berisi petunjuk mengenai sebuah penerbangan dan menjadi mata rantai baru dalam jaringan komunikasi Salim. Tak lama berselang, sebuah ledakan besar terjadi di lokasi tersebut dan menimbulkan banyak korban. Berita itu segera tersebar luas. Roger dan timnya mengikuti perkembangannya, sementara Salim bersama kelompoknya tampak puas melihat rencana mereka berhasil. Hani kemudian memberitahu Roger bahwa serangan di Amsterdam memang dilakukan oleh jaringan Salim. Ia juga mengungkapkan bahwa mereka akhirnya berhasil mengidentifikasi salah satu anggota jaringan itu di Yordania. Berkat informasi yang sebelumnya diberikan Roger, Hani mengenali orang tersebut sebagai Mustafa Karani, seseorang yang telah dikenalnya sejak kecil. Mustafa kemudian dibawa ke sebuah lokasi terpencil di gurun. Hani berbicara langsung dengannya dan memberi tekanan agar ia bersedia bekerja sama. Setelah berpikir sejenak, Mustafa akhirnya menerima tawaran tersebut dan diizinkan pergi. Take the phone. Palestinian camps. Proud of him. So no, you will be better in the future. No. Come. Saat Roger melaporkan perkembangan itu kepada Ed Hoffman, Hoffman segera datang ke Yordania. Ia menemui Hani dan meminta seluruh informasi tentang Mustafa, tetapi Hani menolak. Sebagai gantinya, Hoffman menunjukkan foto terbaru Salim dan menegaskan bahwa target utama mereka seharusnya adalah Salim, bukan Mustafa yang dianggap tidak mengetahui banyak hal. Roger mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Ia mempertanyakan mengapa foto terbaru Salim baru diperlihatkan sekarang. Hoffman tidak menjawab secara langsung. Ia hanya mengungkap bahwa identitas asli Salim adalah Karen Shams, pria yang dibesarkan di Suriah. Roger juga diperingatkan agar tidak memanfaatkan Mustafa sebagai agen ganda karena hal itu bisa membuat Hani menghentikan seluruh kerjasama. Hoffman berjanji tidak akan ikut campur, tetapi Roger tetap merasa curiga. Kecurigaan itu terbukti ketika Hoffman diam-diam mengirim anak buahnya untuk membuntuti Mustafa. Beruntung, Mustafa menyadari dirinya diawasi dan berhasil menghilang. Di sisi lain, Roger kembali ke rumah sakit untuk melanjutkan suntikan rabis. Di sana, Aisyah mulai menyadari perasaan Roger kepadanya. Setelah sempat ragu, ia akhirnya menerima ajakan Roger untuk berkencan. Mereka menikmati malam yang tenang tanpa sadar bahwa setiap langkah mereka masih dipantau.
Saat Roger mengantar Aisyah pulang, orang-orang Hani mencegatnya dan membawanya pergi. Tak lama kemudian, Roger mengetahui bahwa rumah persembunyian yang sedang dipantau telah kosong dan terbakar. Jaringan Salim berhasil meloloskan diri sehingga operasi kembali gagal. Hani yang kecewa telah mengamankan salah satu agen Hoffman yang membuntuti Mustafa. Ia kemudian memberi Roger peringatan keras. Roger hanya memiliki waktu 12 jam untuk meninggalkan Yordania. Jika masih terlihat berada di sana setelah itu, Hani tidak lagi menjamin keselamatannya. Roger yang dipenuhi emosi sempat meluapkan kemarahannya kepada Hani sebelum meninggalkan Yordania. Kisah kemudian berpindah ke Washington, tempat Roger langsung menemui Ed Hoffman. Ia menegur Hoffman karena berkali-kali mengambil keputusan sendiri yang hampir menggagalkan misi sekaligus membahayakan dirinya. Roger menjelaskan bahwa Hani bahkan hampir mengusirnya secara permanen dari operasi. Hoffman mengakui sebagian kesalahannya, tetapi tetap bersikeras bahwa semua itu dilakukan karena waktu semakin sempit dan jaringan Salim harus segera dihentikan. Menurutnya, serangan berikutnya bisa terjadi kapan saja. Hoffman lalu mengusulkan strategi baru. Ia ingin menciptakan operasi yang dibuat seolah-olah dilakukan oleh kelompok ekstremis baru. Tujuannya adalah memancing perhatian Salim agar mau menjalin kontak sehingga keberadaannya bisa dilacak. Roger menyetujui ide tersebut dan Hoffman kemudian memperkenalkannya kepada seorang ahli bernama Garland. Saat bertemu Garland, Roger segera menyadari bahwa pria itu tidak sepenuhnya percaya kepada Hoffman. Menurut Garland, Hoffman sering memanfaatkan orang lain lalu meninggalkan mereka ketika tugas selesai. Meski begitu, Garland tetap bersedia membantu. Ia menyerahkan berkas target bernama Sadiki Omar, seorang arsitek asal Yordania. Omar sebenarnya bukan pelaku, tetapi jaringan pendanaannya memiliki hubungan dengan kelompok yang sedang mereka buru sehingga dapat menjadi pintu masuk penyelidikan. Cerita kemudian berpindah ke Dubai. Roger menyamar sebagai pebisnis dan berhasil mengatur pertemuan dengan Omar. Selama pertemuan itu, seseorang diam-diam mengambil foto Omar sebagai bagian dari pengawasan. Roger juga berhasil menyusup ke sistem komputer Omar dan memasang akses rahasia. Dari sana, tim mulai mengatur aliran dana yang menyerupai pola transaksi jaringan ekstremis agar Omar tampak terhubung dengan mereka. Tak lama kemudian, Hoffman memberitahu bahwa Hani memanggil Roger kembali ke Yordania. Setibanya di sana, Roger meminta maaf atas sikapnya sebelumnya. Hani menerima permintaan maaf itu, tetapi mengingatkan bahwa ia tidak akan mentoleransi kesalahan yang sama. Setelah itu, Roger kembali bertemu Aisyah. Aisyah mengajaknya datang ke rumah karena saudara perempuannya ingin berkenalan. Roger menerima undangan itu dan membawa sekotak permen sebagai buah tangan. Pertemuan berlangsung hangat. Mereka berbincang santai, sementara keluarga Aisyah mulai mengenal Roger lebih dekat. Sejak saat itu, hubungan Roger dan Aisyah pun semakin akrab. What do you mean? شفته بسليك. And we understand these, the kidnappings, the crime. His Majesty believes the best hope for Di sisi lain, Hani memperoleh informasi baru mengenai Omar. Roger bersama Garland kemudian menggunakan akses ke komputer Omar untuk mengirim pesan-pesan provokatif melalui sistem miliknya. Tujuannya agar pesan tersebut beredar hingga menarik perhatian Salim. Kisah lalu bergeser ke Turki, tempat sebuah operasi penyamaran disiapkan. Suasana dibuat seolah-olah terjadi krisis besar agar tampak meyakinkan. Roger mengarahkan Omar menghadiri sebuah pertemuan di sana. Begitu Omar tiba, fotonya kembali diambil sebagai bagian dari skenario. Bahkan sebuah ledakan buatan disiapkan di pangkalan militer agar seluruh rangkaian terlihat nyata. Berita mengenai insiden itu segera menyebar, sementara Garland mengirim pesan menggunakan akun Omar yang seolah-olah mengaku bertanggung jawab. Jebakan akhirnya siap dan mereka tinggal menunggu respons dari Salim. Tidak lama kemudian, salah satu anak buah Salim memperoleh informasi kontak Omar dan segera meneruskannya kepada atasannya. Omar mulai menerima pesan ucapan selamat dari nomor yang tidak dikenalnya. Hal itu membuatnya bingung sekaligus cemas karena ia merasa tidak melakukan apapun. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Omar segera berusaha meninggalkan tempat tersebut. Namun sebelum sempat pergi jauh, jaringan Salim lebih dulu menemukannya. Omar terus menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah dan hanya dimanfaatkan oleh pihak lain. Semua itu diamati Salim melalui layar pemantau. Pada akhirnya, Omar tidak berhasil lolos sehingga perannya dalam operasi pun berakhir. Roger segera menghubungi Hoffman dengan penuh kekecewaan. Ia menegaskan bahwa tugas mereka seharusnya melindungi Omar, bukan membiarkannya menjadi korban. Merasa operasi sudah keluar dari rencana, Roger mengatakan bahwa ia ingin mundur dari misi tersebut. Sesampainya di apartemen, Roger menemukan sebuah amplop berisi foto dirinya bersama Aisyah. Seketika ia sadar bahwa Aisyah kini berada dalam bahaya. Roger langsung menuju rumah Aisyah, tetapi rumah itu sudah kosong. Aisyah beserta seluruh keluarganya menghilang tanpa jejak. Dalam keadaan putus asa, Roger menemui Hani Salam untuk meminta bantuan. Namun Hani yang telah mengetahui kegagalan operasi Omar mengingatkan bahwa ia sebelumnya sudah memperingatkan Roger agar tidak menyembunyikan fakta. Karena merasa kepercayaannya telah dikhianati, Hani menolak membantu dan menyatakan kerjasama mereka telah berakhir.
Tak lama kemudian, Hoffman tiba di Yordania. Roger memohon bantuannya dan menjelaskan bahwa Aisyah telah menghilang. Ia bersedia melakukan apapun demi menemukannya. Di tengah pembicaraan, Roger menerima pesan yang memintanya menghubungi Aisyah. Saat menelepon, ia diarahkan menuju sebuah lokasi di dekat perbatasan. Roger mengikuti petunjuk itu. Setibanya di sana, beberapa pria membawanya masuk ke sebuah van dan menyeberang ke wilayah Suriah. Setelah perjalanan panjang melewati daerah terpencil, Roger diturunkan sendirian. Dari kejauhan, Hoffman masih berusaha melacak pergerakannya, tetapi sinyal semakin sulit dipantau. Beberapa kendaraan kemudian datang dan membawa Roger ke lokasi lain. Karena berpindah-pindah kendaraan, keberadaannya menjadi sangat sulit dilacak. Hoffman mulai khawatir karena peluang Roger untuk kembali dengan selamat semakin kecil. Roger akhirnya dibawa ke sebuah fasilitas terpencil dan ditempatkan di dalam ruangan tertutup. Di sana, beberapa orang mulai merekam dirinya. Tak lama kemudian, Salim muncul melalui layar dan berbicara dengan tenang, seolah telah mengendalikan seluruh situasi. Dari percakapan itu terungkap bahwa hilangnya Aisyah bukan sekadar ulah kelompok Salim. Ada pihak dari dalam jaringan intelijen yang ikut berperan sehingga rencana mereka bocor. Di lokasi yang sama, Roger juga melihat Mustafa Karani berada di sana, menandakan situasi jauh lebih rumit daripada yang selama ini ia duga. Roger akhirnya menyadari bahwa Mustafa yang sebelumnya dipaksa bekerja sama oleh Hani Salam tanpa sadar telah memberikan informasi yang membuat keberadaan Roger diketahui Salim. Roger menjelaskan bahwa Mustafa bertindak di bawah tekanan operasi intelijen Yordania. Mendengar itu, Salim kehilangan kesabaran. Roger diperlakukan dengan keras sambil seluruh kejadian tetap direkam. Setelah itu, Salim memerintahkan anak buahnya menyiapkan tahap berikutnya sebelum ia meninggalkan lokasi. Are you comfortable? Tepat ketika keadaan tampak tanpa harapan, pasukan khusus Yordania tiba dan melancarkan penyergapan. Mereka dengan cepat menguasai situasi dan mengamankan lokasi. Baru saat itulah terungkap bahwa pasukan tersebut memang bergerak atas perintah Hani Salam. Di luar bangunan, Salim berusaha melarikan diri menggunakan kendaraan. Namun tanpa ia sadari, sopirnya ternyata adalah agen rahasia yang bekerja untuk Hani. Upaya pelariannya pun berakhir dan Salim akhirnya berhasil diamankan. Roger kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di sana Hani datang menemuinya dan mulai menjelaskan seluruh rencana yang selama ini disembunyikan. Roger akhirnya memahami bahwa hilangnya Aisyah bukan semata-mata ulah Salim. Hani sengaja menyusun rangkaian peristiwa itu sebagai bagian dari strategi untuk memancing Salim keluar dari persembunyiannya. Kasus Omar, keterlibatan Mustafa, hingga situasi yang menimpa Aisyah semuanya menjadi bagian dari operasi yang telah diperhitungkan. Hani menjelaskan bahwa Aisyah dijadikan umpan agar Roger bergerak tanpa ragu dan tanpa sadar mengarah langsung ke lokasi Salim. Menurut Hani, semua risiko tersebut diambil demi menangkap target utama. Roger pun sadar bahwa dirinya dan Aisyah hanyalah bagian dari permainan intelijen yang jauh lebih besar. Dengan tenang Hani menutup percakapan itu, mengatakan bahwa tujuan operasi telah tercapai karena Roger dan Aisyah selamat, sementara Salim berhasil ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Hoffman menawarkan Roger posisi baru di markas besar CIA. Namun Roger menolaknya. Setelah semua yang terjadi, ia tidak lagi ingin terlibat dalam operasi yang dipenuhi manipulasi dan permainan politik. Roger memilih meninggalkan dunia intelijen. As soon as I get there. Right down the hall from you, huh? Down. Relax, the Middle East, buddy. You know, When this war ends, we're calling yourself America, huh? Di akhir kisah, ia melihat Aisyah dari kejauhan bersama keluarganya. Tanpa mengganggu mereka, Roger hanya tersenyum dan membeli sekotak permen sebagai kenang-kenangan. Sementara itu, Hoffman memerintahkan agar seluruh pengawasan satelit terhadap Roger dihentikan, menandai berakhirnya hubungan Roger dengan CIA secara resmi. Film pun akhirnya selesai. Terima kasih telah mengikuti alur cerita film yang saya sajikan. Jangan lupa untuk selalu menonton film aslinya. Untuk menikmati adegan epik yang ditampilkan, jangan lupa tinggalkan jejak. Cleared off target.